Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Sekmat, seluruh kepala UPCD dan ibu bapak yang hadir pada pagi kali ini. Tidak akan lama-lama. Malam saya baca kabut ke Facebook, itu ada postingan, ada yang bukan postingan, sebuah hadis, mana hadis tersebut riwayatnya dari Ibnu Mas'ud. Setelah saya cek hadisnya, ternyata itu hadisnya sahih. Apa redaksinya? Inna ahabbal kalami ilallah ayyaqulal abdu subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Perkataan yang dicintai, disenangi oleh Allah itu yaitu ucapan subhanakallahumma wa bihamdika apa? Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu bacaan tasbih ya. Atau kalau tidak hafal mungkin bisa diganti dengan redaksi tasbih, tahmid, tahlil yang lain. Mungkin yang sudah masyhur misalkan baca subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah dan seterusnya lah. Atau kalau yang biasa yang setelah sholat kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, terus Allahu Akbar 33 dan bacaan tahlilnya la ilaha illallah. Nah, ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi ahabbul kalami ilallah, perkataan yang sangat disenangi, yang sangat dicintai, amplifikar sebuah waktu. Maka dalam riwayat lain yang namanya bacaan tasbih itu tahmid, tahlil dan takbir itu bacaan yang ringan, mudah diucapkan, tapi ketika ditimbang dalam timbangan amal itu beratnya melebihi langit dan bumi. Subhanallah ini. Maka ini salah satu kesempatan bagi kita ya untuk membiasakanlah, untuk melatih diri apa yang harus dibaca misalnya untuk pikir. Yaitu salah satunya adalah bacaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Mungkin kalau redaksi yang lain mungkin nggak hafal, ya kira-kira yang mudah. Yang penting membiasakan diri lisan kita ini dengan zikir. Jika dengan zikir, misalnya dengan tasbih, bahkan ini kalau di riwayat lain, yang namanya tasbih itu dari bacaan ringan, berat timbangannya, dan juga bisa menjadi salah satu wasilah atau hal yang membantu kita secara ruhani gitu, untuk membebaskan kita dari berbagai macam kesulitan dan kebingungan. Maka dalam Quran pun disinggung, seandainya Nabi Yunus tidak membaca tasbih, dipastikan ia akan selamanya berada dalam perut ikan. Misalnya seperti itu. Lalu hadis tersebut lanjutannya, wa inna abghadul kalami ilallah ayyaqular rajulu lirrajuli ya akhi ittaqillah fa yaqulu alaika nafsak. Perkataan yang sangat dibenci oleh Allah yaitu ketika ada seseorang memberi nasihat kepada orang lain, ya akhi ittaqillah, ya akhi saudaraku yang sholat, kang ya yang sholat, kang saudaraku, dia menjawab alaika nafsak, mana heula sok heula heula lah mana omon-omon sok sorangan heula. Dia malah menjawab, orang yang diberi nasihat, yang diajak, dia menjawab sok wae maneh heula, sok maneh heula. Maka dalam syarahnya bahwa perkataan tersebut atau perkataan yang diberi nasihat semacam itu atau jenisnya itu merupakan salah satu bentuk takabur, kesombongan. Dan itu makanya dibenci oleh Allah. Ketika ada orang memberi nasihat, kita lemah menjawab, kamu duluan, silahkan Anda dulu. Maka kalau misalkan, kalau kita misalkan rada malas mendengarkan perkataan nasihat, rada malas membaca nasihat-nasihat atau hikmah, kalau tidak ada semangat, ya udah tinggal aja, nggak usah ngasih komentar apapun. Karena yang bahaya itu, yang menunjukkan suatu kesombongan, bukan diam, bukan meninggalkan, tapi ucapan. Makanya dalam hadis tersebut disebutkan, inna abghadul kalami ilallah ayyaqular rajulu lirrajul ittaqillah fa yaqulu alaika nafsak.
semoga harus hati-hati. Ini sebagai apa ya? Ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi, bukan saya sendiri yang mengatakan. Jadi ada dua hal yang bisa diambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ayo kita sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk membiasakan lisan kita ini bertakbir, bertahmid, bertasbih atau zikir lah secara umum. Yang kedua, usahakan perkataan kita ini dijaga, khususnya perkataan yang bisa menyakiti orang lain, yang menimbulkan satu atau yang menunjukkan sebuah kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.